Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, masih bersama saya Barbara Gunawan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membersamai saudara untuk membahas contoh kasus dalam manajemen modal kerja. Soal 1, saudara. Berikut ini adalah data tentang modal kerja UD Bagaskara. Diketahui lama barang disimpan adalah 7 hari. Lamanya pengumpulan piutang adalah 13 hari. Kemudian rata-rata pengeluaran kas setiap hari untuk pembelian barang dagangan 1 juta rupiah, untuk upah karyawan 100.000 rupiah, untuk biaya administrasi dan umum 10.000 rupiah, biaya penjualan 35.000 rupiah, biaya lain 5.000 rupiah. Jika manajemen menetapkan jumlah minimal kas yang harus ada di perusahaan sebesar 150.000 rupiah, berapa jumlah modal kerja yang efektif dan efisien? Saudara sekalian, berdasarkan soal tadi, maka bisa kita lihat rata-rata periode terikatnya modal kerja adalah 20 hari, yaitu 7 ditambah 13 hari. Kemudian rata-rata pengeluaran kas setiap hari kita jumlahkan semua dari 1 juta ditambah 100.000 ditambah 10.000 ditambah 35.000 ditambah 5.000, maka diperoleh hasil rata-rata pengeluaran kas setiap hari adalah Rp1.150.000. Nah, jika ditetapkan jumlah kas per hari adalah Rp150.000, maka jumlah modal kerja agar efektif dan efisien, rumusnya adalah periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal. Diketahui periode terikatnya modal kerja adalah 20 hari, kemudian pengeluaran kas per hari adalah 1.150.000, kemudian ditambah dengan jumlah kas per hari minimal. Nah, di sini kita peroleh hasil Rp23.150.000. Contoh soal 2, saudara sekalian. Berikut adalah data tentang modal kerja PT Bangun Jiwo. Jadi diketahui lamanya bahan mentah disimpan 7 hari, proses produksi 6 hari, barang jadi disimpan, jadi setelah barang itu jadi kemudian masih disimpan 5 hari, lalu jumlah hari untuk mengumpulkan piutang adalah 12 hari. Ini saudara adalah rata-rata pengeluaran kas setiap hari. Jika manajemen menghendaki jumlah kas minimal Rp100.000, maka berapa jumlah modal kerja yang efektif dan efisien? Kita hitung di slide berikutnya ya. Nah, saudara, kalau kita jumlahkan, ya, di sini jumlah harinya adalah 30 hari total. Sama ya, ngitungnya dengan yang tadi. Sedangkan rata-rata pengeluaran kas setiap harinya, kalau kita jumlah di sini adalah 400.000. Kalau ditetapkan jumlah kas minimal 100.000, maka jumlah modal kerjanya adalah, tadi diketahui periode terikatnya kan adalah 30 hari, maka 30 dikali 400.000, lalu ditambahkan dengan 100.000. Ya, maka di sini kita dapatkan jumlah modal kerjanya adalah Rp12.100.000. Yang dicari adalah jumlah modal kerja. Nah, kemudian untuk contoh soal 3, metode perputaran modal kerja. Di sini diketahui ada laporan posisi keuangan perusahaan Lemah Dadi per 31 Desember tahun 2020. Ini dalam ribuan rupiah ya. Diketahui ada kas 462.000,
piutang dagang 1.925.000, persediaan 2.300.000, dan aset tetapnya 10.437.000, yang kalau di total ada 15.125.000. Di sini juga tampak ada utang dagang, ada utang bank, utang jangka panjang, modal saham, dan laba ditahan. Ya, jumlahnya adalah sama 15.125.000. Kemudian berikutnya, saudara sekalian, di sini disajikan juga laporan laba rugi. Ya. Nah, di sini kita ketahui penjualan 60 juta, HPP 42.500.000, laba kotornya diperoleh 17.500.000. Lalu ada biaya operasi sehingga EBIT earning before interest tax-nya adalah 11.250.000. Setelah dikurangi bunga, maka earning before tax-nya adalah 7.500.000. Lalu ketika ada tax 30%, maka earning after tax-nya adalah 5.250.000 rupiah. Nah, di sini kita hitung perputaran kas adalah penjualan dari soal tadi dibagi dengan jumlah kas. Ini hasilnya kita bulatkan ya saudara sekalian ya, untuk memudahkan perhitungan. Kemudian perputaran piutangnya adalah penjualan dibagi piutang, didapat 31 kali, ini juga kita bulatkan untuk memudahkan perhitungan. Kemudian perputaran persediaan adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan adalah 18 kali. Nah, sehingga periode terikatnya modal kerja itu adalah 360, jumlah hari dalam setahun dibagi dengan 130. Kemudian periode terikatnya modal kerja elemen piutang adalah 360 dibagi 31. 360 itu asumsi jumlah hari dalam setahun ya dalam mata kuliah ini. Kemudian periode terikatnya modal kerja elemen persediaan adalah 360 dibagi 18. Nah, maka periode terikatnya modal kerja total adalah 35 hari. Ya. Nah, sehingga perputaran elemen modal kerja di sini adalah 360 dibagi 35 ini. Dikali 1 kali sama dengan 10 kali. Ini adalah soal 4, saudara sekalian. PT Anesa berencana memproduksi barang jadi 7.500 unit. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 3,5 kg bahan baku dengan harga 1.750 per kilogram. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang dulu selama 14 hari. Adapun lamanya proses produksi adalah 7 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan dulu selama 20 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 45 hari. Adapun upah langsung 2.250 per unit, biaya pemasaran 15 juta rupiah per bulan, biaya administrasi dan umum 12 juta per bulan, dan kas minimal 3.250.000 rupiah. Nah, untuk menghitung modal kerja, maka kita berdasarkan soal tadi, kita cari lamanya bahan baku disimpan 12 hari, lamanya proses produksi 7 hari, lamanya barang disimpan 20 hari, lamanya piutang tertagih 45 hari, sehingga jumlah harinya ada 86 hari. Kemudian kebutuhan kas per harinya adalah untuk membeli bahan baku. Untuk pembelian bahan baku adalah 7.500 dibagi 30 dikali 3,5 kg dikali 1.750. Diperoleh ini 1.531.250. Lalu untuk pembayaran upah
7.500 dibagi 30 dikali 2.250 diperoleh 562.500. Kemudian pembayaran pemasaran, biaya pemasaran adalah 15 juta dibagi 30 diperoleh 500.000. Kemudian pembayaran biaya administrasi dan umum 12 juta dibagi 30 diperoleh 400.000. Kalau kita jumlah ada 2.993.750 ya. Nah, sehingga di sini untuk jumlah modal kerjanya nanti totalnya adalah 260.712.500 ya. Silakan saudara perdalam lagi, diperolehnya secara detail bagaimana. Soal-soal di awal tadi sudah menggambarkan bagaimana kira-kira cara menghitungnya. Saudara sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa dibaca sumber dari buku cetak, supaya saudara bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.